Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kami ya, Setia Channel. Ini teman-teman, saya mau panen ya, sebenarnya hari ini mau panen-panen sedikit. Tapi sebelumnya saya mau lihat ini ya, kebun tetangga yang hijau. Karena ini sudah ke musim penghujan teman-teman. Tapi sebelum panen-panen saya mau saya mau kasih lihat. Ini tempat saya dulu yang eh, tempatkan untuk si jangkrik ya. Ini box untuk jangkrik ya. Sekarang saya gunakan untuk tempatnya ternaknya kucing ya. Nah, kucingnya di sana. Ya Allah, ini anaknya ada 4 teman-teman. Ini sebenarnya kucingnya tetangga teman-teman, tapi dia nggak pulang. Ini lahirannya di kandang saya teman-teman. Kalau dulu pertama lahirnya di rumahnya dia, di rumahnya yang ngasuh dia ya. Sekarang pindah sini. Dekat teman-teman itu yang punya yang punya kucing itu yang di sana ya. Dekat dulu lahirannya di sana pertama, sekarang di sini, pindah sini. Aduh, ternaknya banyak nih. Jangkriknya hilang menjadi ternak kucing nih. Ini mirip si Popo ya teman-teman, karena ayahnya ini Popo. Popo itu kucing saya, mantan mandor kandang jangkrik ya. Sekarang jangkriknya sudah kukut. Nah, ganti ini ternak ternak kucing. Mudah-mudahan kuat ngurus ini. Turunnya si Popo ini mantan mandor kandang jangkrik. Mudah-mudahan banyak rezeki. Ya, Meng. Doain ya, Meng. Oke, teman-teman, kita lanjut ya, mau panen-panen. Oke, saya tutup dulu ini. Tutup seperti ini teman-teman, biar kucing si garong ya, kucing garong tidak memakan ini anak-anak kucing, biar agak aman sih. Kalau di dalam rumah kecil soalnya. Kita panen-panen lupa bawa guntingku mana ya, tadi kayak bang gunting tapi lupa saya taruh di mana guntingku. Oh, di sini. Kandangku sekarang penuh kayu-kayu juga. Duh, sudah enggak. Tuh lihat, kandang jangkrik sekarang berubah nih. Kalau ini kolam dulu ya, kolam berubah menjadi kebun. Oke teman-teman, saya mau panen di sana ya.
Teman-teman, ini mau panen ya, panen tomat ya. Ini awal-awal ini sudah seharusnya panen dari kemarin ya, teman-teman, nggak tahu ya dimakan ular. Kita nanam kalau nggak urusi ya teman-teman, ujung-ujungnya dimakan ulat ya. Cuma nyiram nggak diurus, beberapa hari dimakan ulat. Jadi yang pertama-tama itu dimakan ulat sudah saya buangi teman-teman. Seharusnya buahnya banyak tapi dimakan ulat. Makanya kalau hari-hari nggak kita tengok, ujung-ujungnya ulat sama walang ya. Kalau walang itu nggak dimakan daunnya, dimakan bunganya. Kayak seperti ini, putul-putul. Bunganya dimakan. Kayak di depan rumah itu bunganya juga dimakan sama si belalang ya. Karena ini alami ya, nggak pakai obat-obatan. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan tuh. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak ya? Bunganya dimakan belalang. Kedatangan si Popo, ini ayah dari itu tadi ya, kucing tadi, para kucing itu tadi itu Poponya. Oh, ini ayahnya tak bertanggung jawab. Loh, nanti ini si Popo mantan mandor kandang jangkrik ini. Ayo, nggak bertanggung jawab lo ya. Mau kemana kau? Anak muda buk penny ya. Gila nih. Gila nih. Oke teman-teman, lanjut panen-panen. Nah, seperti ini teman-teman. Juga hasilnya kemarin-kemarin ya seperti ini. Selain dimakan sama ulat dan belalang, ini juga kasusnya. Nggak tahu kenapa ini. Busuk bagian bawah, nggak tahu kenapa ya. Sama dimakan ulat kemarin ya, saya buang, saya jauhkan dari pohonnya supaya nggak menular, menjalar. Menanam kalau nggak diurusin seperti itu teman-teman, apalagi nggak pakai obat ya, nggak pakai semprot alami ya. Ini cabai saya ya, mengkeret seperti ini. Ini harus saya panen ya, kadang kalau masih muda ya saya panen, karena ya dimakan semacam binatang apa ya, kayak ada semacam suntikan di bagian cabai ini teman-teman. Jadi harus dipetik, kalau enggak ujung-ujungnya membusuk seperti ini. Ada yang jadi juga sih, jadi tua, makanya sering saya petik ya.
Nanti kalau sering dipetik lama-lama jadi kok. Jadinya jadi bagus karena sering kita pantau jadi sambil petan-petan ya hewan. Jadi cuma saya petet aja teman-teman hewannya, nggak saya semprot. Karena ini dikonsumsi sendiri ya agak nyantai gitu teman-teman, nggak ada penyemprotan. Kalau dijual kan harus kita target banyak bisa jual, kalau ini untuk konsumsi sendiri. Saya teman-teman, ini disiram pakai air garam ya, saya tahu, saya juga dari TikTok itu. Apalagi ini yang daun kuning itu nggak tahu atau emang alamnya ya kok bisa hijau lagi gitu teman-teman. Ini dulu parah ini, apalagi yang di sana. Atau nggak tahu atau karena si garam itu atau gimana, saya nggak tahu. Ini dulunya itu kuning, banyak kuning gitu teman-teman. Nah sekarang sudah agak menghijau. Saya cuma kasih garam aja cukupnya ya, setidaknya kayak orang masak itu nggak keasinan gitu. Ngasihnya juga nggak teratur, seingat saya aja teman-teman. Ini kok jadi hijau ya, atau emang kebetulan atau gimana, atau karena si apa garam itu. Saya ngikut-ngikut di TikTok teman-teman, tapi saya cuma kasih garam secukupnya ya, setidaknya orang masak nggak keasinan gitu aja, saya kira-kira sendiri. Dan ngasihnya juga nggak teratur sih, ya seingat aja. Ini kuning loh dulu, rata-rata kuning, ini kok sekarang menghijau ya. Ini juga saya kasih lagi kedua kali, ini juga parah, sekarang hijau. Nggak tahu, mungkin di video-video aku yang kemarin eh, ke expose nggak, maksudnya saya bikin video ikut nggak dulu ya soal cabenya, saya lupa ya. Lama-lama dipetik ini bisa memerah juga teman-teman, karena mungkin binatangnya ya, karena sering dipetik binatangnya kabur. Dan juga saya eh, apa ya, saya bunuh ya, saya basmi dengan tangan saya, nggak pakai obat. Saya kalau ada binatang di sekitarnya saya matiin aja gitu. Mana itu Supopo, mantan mandul kandang jangkrik, sekarang kemana? Itu anaknya sudah pernah berapa itu? Dulu di sini ya teman-teman, di depan sini beranaknya itu nggak tahu 3 atau 4. Sekarang beranaknya di sini di kandang saya. Yang punya sini. Mana si Popo itu nggak bertanggung jawab, kurang ajar. Oh, Popo, Po, yang tanggung jawab kita dong. Si Popo dasar lanangan kucing, bisanya cuma berenahin aja. Ya mudah-mudahan bisa ngurusi si kucing itu teman-teman. Saya sebenarnya kalau ngurusi kucing itu, kalau apa, kucingnya betina itu aku agak takut nanti menjadi banyak teman-teman, nggak bisa ngurusi. Ya mudah-mudahan bisa ngurusi. Nah ini dimakan sama si itu binatang kecil-kecil itu, ada semacam kayak suntikan itu. Ini juga ada. Hmm, namanya juga nggak ada obatnya teman-teman. Ini cabai, nggak tahu namanya cabai apa ya, modelnya seperti ini teman-teman.
Ini saya nanti mau lanjut, mau nanam ini teman-teman, apa, ubi di sana. Ini sudah ada, sini ada yang di sana, yang sebelah sana saya tanami ubi pohon ya, tela pohon ya, ini ubi jalar. Karena saya di sana tempatnya rindang. Dulu ada satu tumbuh di sana itu bagus itu ubi jalarnya. Maksud saya ubi pohon ya. Makanya yang saya tanam ubi pohon aja di situ. Kalau ubi jalar tempatnya rindang, kecil, ubinya sedikit. Saya coba akali dengan ubi pohon di sana ya, yang rindang ini. Dan yang sini ubi jalar. Ubi jalar saya ini yang warnanya dalamnya putih, putih ungu ya, agak manis. Saya suka yang ini. Kalau yang ungu itu enggak manis teman-teman, tapi hasilnya bagus, buahnya bagus. Ya mesti agak terlambat ya. Kemarin saya panennya agak terlambat, jadi agak porongan sedikit, sedikit, agak terlambat sedikit. Ya minim 3 bulanan harus dipanen ya, nanam si ubi jalar ini. Harus segera, 3 bulan ini harus segera dipanen. Oke teman-teman, saya mau lanjut bekerja dulu ya, masak dulu. Saya mau nanam si ubi jalar yang ungu ya, sebelah sana yang ungu. Saya mau nanam di situ. Oke teman-teman, saya skip dulu. Nah teman-teman, ini bibit cabai ungunya sudah saya ambil ya. Gini, nanti kurang yang di sana ada, yang di sana ada, nanti ngambil di sana kurang. Ini saya ambil yang subur dulu di sini ya, yang ini. Bibit yang di sini saya ambil. Saya mengambil yang bagian pucuknya aja teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ujung-ujungnya rempong ya, mau nanam ubi, mau nanam-nanam. Ini juga ujung-ujungnya ini bersih-bersih rumput. Nah beginilah saya teman-teman. Sekalian ini teman-teman, sekalian nyemplung, sekalian rumputnya saya cabuti. Sekalian ngambil bibit ubi jalar di sini. Kebetulan ini ada ubi jalar yang tumbuh di sini, saya ambil. Dan iya teman-teman, ngomongin dulu ya yang saya nanam, apa, nanam kacang ya. Ternyata ini di tempat ini itu sebenarnya subur, tapi untuk hasil buah itu sebenarnya bunganya itu banyak ya, atau sungut-sungutnya. Cuma ya itu teman-teman, karena mungkin disiram itu kan sebelum hujan ya, airnya mungkin langsung meresap ke bawah, jadi kurang kurang untuk konsumsi airnya sih, untuk tumbuhan si kacang ini jadinya nggak bagus teman-teman. Setidaknya harus ada kandungan tanahnya itu sebagian ya. Ini pun kan pasir, 80-85 atau kemungkinan 90% pasir. Jadi kalau disiram itu airnya bablas ke bawah ya, langsung meresap ke bawah. Jadi nggak terserap untuk tumbuhan sangat sedikit untuk terserap tumbuhan si kacang ini. Sebenarnya awal-awal subur ya, tapi untuk hasil buah itu nggak kuat, kepes gitu, nggak segar gitu. Punya cuma panen berapa kali, 2 kali teman-teman. Kalau yang di sana di pot sana itu sering ya awet juga gitu. Nah ini mending di sini agak tanahnya agak lumayan, ini juga awet, tapi ini saya cabuti juga tadi ya. Ini yang aku tanam lebih dulu daripada yang di sini, tapi ini saya sudah cabuti lebih dulu daripada sini. Oke teman-teman, ini saya juga langsung tanam lagi ya. Setio ini banyak omong. Nah seperti ini teman-teman, saya cabut, saya tanami lagi. Ini mau tadi nanam ubi jalar, ujung-ujungnya
cabut-cabut rumput segala macam, gak apa-apa di rumah-rumah sendiri. Awet yang di pot sana teman-teman, kandungan tanahnya kan banyak, ini kan kandungan dari medianya itu kebanyakan pasir ya. Nah ini si Popo yang tidak bertanggung jawab ini, mana itu anaknya banyak sekali, ya Allah. Mantan peternak kandang jangkrik, mantan mandor kandang jangkrik teman-teman. Nih, oke teman-teman, saya mau lanjut, mau nanam ini ya teman-teman. Teman-teman, ini ubi jalarnya sudah selesai saya tanam ya. Ini sudah panas. Alhamdulillah tadi waktu penanaman redup, nggak panas. Jadi lebih nyantai nanamnya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sudah videonya kelihatannya sudah panjang. Atas segala ucapan mohon dimaafkan ya teman-teman. Untuk yang menonton video ini, semoga terus diberi rezeki yang lancar, sehat selalu dan selalu bahagia. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.